Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di Shopee ataupun di WhatsApp admin. Yang beli di Shopee ataupun di WhatsApp admin, ini lagi ada promo. Di bulan Juni ini ada free tasbih digital 100 untuk 100 buku aja. Jadi kalian segera order ya, jangan sampai kehabisan. Dan buat yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store. Langsung aja ketik Meliza, langsung aja ketik jangan pernah lelah dan nikmat siap salawat, itu ada bukunya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung yang tinggal di luar negeri ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbaknya, nggak mau disebutkan nih teman-teman namanya. Kita kasih siapa ya? Kita kasih nama Mbak RN aja ya. Mbak Mel, saya RN. Mohon nanti tolong disamarkan ya namanya kalau mau dibacakan. Mbak Mel, awalnya saya punya utang pinjol banyak banget, sampai puluhan juta bertahun-tahun saya umpetin dari suami. Sampai pas awal Januari, suami tahu dan dia marah. Rasanya saat itu dunia saya runtuh karena suami saya bilang ke orang tua saya dan mama saya nangis-nangis mendengar cerita ini. Mungkin kalau mamanya lebih sedihnya ke gini, ini kok suaminya malah marah cerita ke saya, bukannya dibantuin istrinya, ini malah marah-marah gitu kan ya. Pasti hati orang tua hancur lah ya. Kita biar punya utang sebanyak apapun ya, orang tua kita mah pasti ngerti. Ya, malah kasihan sama kita kalau misalnya suaminya malah marah-marah begitu, ya nggak sih teman-teman ya. Sampai motor saya dijual, tapi utang belum lunas juga. Dari situ saya cari-cari informasi tentang pinjol di YouTube, tentang gagal bayar dan sebagainya. Suami saya menyarankan untuk saya lari dari pinjol dengan cara kabur. Tapi saya ngerasa takut dan berdosa jika hutang saya tidak dibayar. Betul ya, jangan kabur teman-teman. Tapi untuk membayarnya kita pun nggak punya uangnya. Lalu pas saya lihat-lihat YouTube, nggak sengaja saya lihat video Mbak Mel dengan judul ada kata lunas pinjolnya gitu. Lalu saya klik dan saya tonton, dan Mbak Mel disitulah titik balik saya. Titik balik saya tobat, bener-bener yang sholat tobat lalu zikir, lalu bersolawat. Sebelumnya saya hanya bisa menangis, terpuruk, dan seperti ada perasaan ingin mengakhiri hidup. Tapi setelah saya nonton video Mbak Mel, di situ saya mulai ada ketenangan, apalagi setelah saya sholat tobat. Saya bersolawat, ada rasa keinginan saya untuk belajar lagi, belajar ngaji. Di sisi lain saya juga berdoa untuk diselesaikan urusan saya. Saya berdoa semoga saya dapat kemudahan dalam melunasi hutang pinjol ini. Lalu saya punya usul ke suami, gimana kalau saya pinjam uang ke bos aja sebesar 35 juta untuk melunasi semua pinjol saya. Tapi suami ragu karena nominal kasbonnya terlalu besar. Tapi dia bilang dicoba dulu, lalu saya coba bicarakan dengan bos saya dan alhamdulillah ternyata dia mau meminjamkan uang kepada saya sebesar 35 juta. Dan dia bilang, jangan bilang ke karyawan yang lain ya, karena saya nggak biasa nih ngasih kasbon sebesar ini. Itu kata bosnya. Di situ saya bersyukur, alhamdulillah ketika kita serahkan semuanya ke Allah, Allah pasti selesaikan semua urusan kita. Alhamdulillah utang saya udah lunas semua, tinggal nyicil ke bos yang menurutku lebih ringan dan tidak ada bunga. Makasih Mbak Mel atas videonya yang membuka jalan saya untuk mendapat hidayah, untuk bertobat dan lebih berserah diri lagi. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak RN, tapi Mbak RN tuh udah sempat aku tanya ya, Mbak RN ini tinggal di mana, kerja di mana, tapi memang belum ada balasan email dari beliau. Dan di sini juga nggak ada keterangan Mbaknya baca sholawat apa. Tapi ya balik lagi teman-teman, sholawat apapun sama. Mau salawat Jibril, salawat Munjiat, Sajadatun Nukut, Naria, salawat Adrikni, semua sama, ada banyak jenis salawat semua sama. Yang membedakan apa? Istiqomahnya. Jadi salawat apapun yang penting istiqomah. Kalau kamu nggak istiqomah, percuma. Baca 1000 munjiat cuman sehari 2 hari terus hilang, percuma. Baca salawat Jibril 25.000 itu cuma sekali 2 kali terus udah nggak baca lagi, percuma.
ya, kamu baca salawat Jibril cuman 1000, shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad shollallahu ala Muhammad, 1000 doang, sedikit banget ya, 1000 cuma 2 menitan. Tapi kamu bacanya istiqomah setiap hari, ya, itu dahsyat banget hasilnya. Jadi kalian ingat, nggak ada lagi ya yang namanya sholawat apa ya Mbak, sholawat apa ya Mbak, sholawat untuk punya keturunan apa Mbak, sholawat untuk lunas utang gimana Mbak, kalau lagi kepepet sholawat apa Mbak, nggak ada, langsung eksekusi baca. Kamu sukanya sholawat apa? Eksekusi, baca. Aku sukanya sholawat Jibril Mbak, karena gampang, pendek, aku juga mampu bacanya bisa banyak kalau sholawat Jibril. Ya udah sholawat Jibril. Aku sukanya munjiat Mbak, soalnya panjang jadi nggak bosan. Ya udah sholawat munjiat gitu loh teman-teman. Ya, dan jangan dijadikan beban sholawatnya. Kamu mau baca 1000 tapi 1000-nya jadi beban banget, jangan. Jadi ingat, baca sholawat apa aja. Masya Allah banget ya. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati dari bosnya, Mbak RN, Allah lembutkan hatinya untuk mau membantu ngasih kasbon 35 juta. Coba, jarang-jarang loh bisa kasbon 35 juta. Suami aku aja kerja kagak pernah bisa kasbon. Ya maksudnya nggak ada kasbon-kasbonan di kantornya. Ini bisa kasbon 35 juta, Allah yang menggerakkan hatinya. Ya Mbak, bismillah, jangan berhenti sholawatnya, sholawat terus, supaya nanti bisa dibantu sama Allah, bisa segera lunas utang 35 jutanya. Syukur-syukur bosnya tiba-tiba gini, udah deh gak usah dibayar, udah buat kamu aja uangnya. Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Iya enak banget kalau kayak gitu ya, nggak apa-apa ngayal aja dulu. Ya, itu kan kita lagi berpikir positif, ya nggak sih? Barangkali setelah minjemin 35 juta, bosnya dapat rezeki besar. Kemudian bosnya teringat, "Oh kayaknya nih gara-gara aku bantuin Mbak RN nih." Akhirnya sama, bosnya, "Udah nggak usah dibayar." Oh, mana mana kita tahu ya nggak teman-teman, bisa aja kan itu semua terjadi, ya atas izin Allah. Makanya deketin Allah terus, jangan pernah jauh dari Allah, terus baca sholawat, biar selalu ditolong sama Allah. Nah, aku akan bacain satu testimoni lagi ya teman-teman, ini dari Mbak Puspita nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Mbak Mel, saya Pita dari Sukabumi ingin berbagi testimoni untuk yang kedua kalinya. Seperti biasa, sebelum salawat baca istighfar, subhanallah bihamdi, salawat jibril, dan lanjut munjiat sambil aktivitas. Semenjak saya mengamalkan salawat munjiat 1000 kali per hari, alhamdulillah keajaiban dan pertolongan Allah datang kepadaku. Mulai dari Allah selalu memudahkan segala urusanku, dikasih usaha tanpa modal, lagi-lagi usahaku laris manis, banyak yang beli. Serta orang tua dan adikku, Allah lembutkan hatinya yang asalnya keras sekali, rizki datang terus-menerus, dan pokoknya masih banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Masya Allah, pertolongan Allah itu nyata dan Allah baik banget sama kita. Mungkin ini berkah dari sholawat, bukan mungkin, iya. Ya, singkat cerita, hari ini saya lagi nggak punya uang sepeser pun, terus kuota pun habis, sedangkan modal saya jualan hanya pakai kuota. Tiba-tiba Allah kirimkan orang baik ngasih kuota sama saya. Alhamdulillah saya nggak henti-hentinya mengucap syukur. Dan yang kedua kalinya lagi di dalam hari bilang ya, di dalam hari mungkin di hari yang sama ya, bilang ya Allah saya pengen hari ini dapat uang. Alhamdulillahnya lagi tiba-tiba iseng buka dana, dapat saldo dana 100.000 Mbak Mel, Masya Allah. Entah siapa yang mengirimnya, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Dari situ saya sangat bersyukur banget Mbak Mel, dari situ saya sangat bersyukur banget Mbak Mel. Sampai jatuh cinta banget sama yang namanya sholawat dan nggak mau ninggalin sholawat. Sebelumnya memang dikasih ujian dulu, tapi tetap sabar, pasti Allah siapkan hadiah terbaik. Aku selalu berhusnuzon, tahu-taunya, iya beneran Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka tuh kan, makanya berhusnuzon sekaligus ngayal gitu ya teman-teman, ngayal yang baik-baik, ngayal gitu kan, ngarep-ngarep, ngayal, apa ya, pokoknya itulah ya teman-teman ya. Tahu-taunya beneran Allah kasih rezeki. Memang benar ketika kita ikhlas, pasrah atas segala ketentuan Allah, pasti Allah akan nolongin kita. Yakin dan percaya deh. Mungkin segitu dulu testimoninya, takut kepanjangan. Maaf kalau kata-katanya berantakan Mbak Mel. Pesan untuk kita semua, jangan pernah lelah untuk bersolawat karena ada nikmat di setiap solawat. Semangat terus buat semuanya. Minta doanya ya teman-teman, semoga saya bisa menikah di tahun ini, serta semoga hajat-hajat teman-teman semua secepatnya Allah kabulkan. Untuk Mbak Mel, terima kasih banyak sudah banyak motivasi
dan menginspirasi terutama untuk aku. Makasih banyak Mbak Mel, semoga Mbak Mel sekeluarga panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, serta diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Hajat-hajat segera Allah kabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu Mbak Mel. Wassalamualaikum. Masya Allah. The power of salawat ya Mbak Pita ya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jangankan ngasih saldo dana 100.000, saldo dana ada 100 juta juga Allah bisa. Cuma masalahnya kita pantas enggak, kan gitu ya. Allah menolong kita sesuai dengan kepantasan kita. Kita udah pantas belum nih ditolong. Allah tuh baik banget teman-teman ya. Kemudian Mbak Pita juga tadi bilang Allah lembutkan hati ibunya dan adiknya. Mungkin ada apa ya, ada selisih ya, ada selisih atau ada apalah di antara mereka dan alhamdulillah Allah lembutkan hati keluarganya Mbak Pita. Masya Allah. Kita doakan juga ya teman-teman semoga Mbak Pita bisa segera menikah ya, ketemu dengan jodoh yang terbaik. Amin. Tapi ya siap-siap juga ya nanti setelah menikah akan ada masalah baru ya. Suami suka ngeselin, atau kalau nggak ngeselin nanti apalagi udah punya anak nih, duh ya Allah capeknya double-double ya, tapi ya nggak apa-apa kita nikmati, itu kan perjalanan hidup, itu proses hidup, ya nggak teman-teman? Dan Mbak Pita juga tadi bilang ketika kita ikhlas, Allah tuh menolong. Ya ikhlas jalanin, yang punya ujian apa nih kita nih? Kita ujiannya sakit, aku sakit ya, aku memang, kemarin-kemarin, lupa sama yang namanya ikhlas dengan penyakit aku gitu loh. Aku sempat kadang suka kesel gitu. Akhirnya pas aku diingetin sama teman aku di sini, "Mbak," cuman dia salah ngomong, dia nyebutnya bersyukur. Kita harus bersyukur, Mbak, Mbak harus bersyukur sama penyakitnya Mbak. Bukan bersyukur, mungkin ikhlas, oh iya aku harus ikhlas ngejalaninnya. Karena kan aku udah ngejalanin, ujian ekonomi aku udah bisa ikhlas, ujian apa, pokoknya banyaklah ujian aku bisa ngejalaninnya insyaallah ikhlas. Tapi yang ini nih, yang penyakit nih ya, waktu itu aku belum ikhlas, oh iya aku ikhlas. Jadi sekarang ketika aku ngerasa sakitnya kumat-kumatan, ya udah ikhlas aja, ini kan bagian ujian dari hidup aku, jalanin ya. Kalau ikhlas tuh jadinya enteng, ya teman-teman. Jadi semangat terus, baca shalawat terus, semoga doa-doa kalian segera dijabah ya. Semoga Mbak RN dan juga Mbak Pita lancar rezekinya. Allah ijabah doa-doanya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang nonton juga semoga bermanfaat ya. Teman-teman semoga kalian utangnya segera lunas. Doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa buat kalian yang suka sama baju yang aku pakai, kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Ini bagus banget bajunya, kemejanya. Ini panjang ya, nutupin belakang kita dan harganya cuma 89.000. Yang suka sama tasbih Iqibla yang aku pakai, kalian bisa klik linknya juga di deskripsi box. Ini bisa di charger ya, kalau misalnya baterainya habis nanti bisa dicas begini. Dapat kabel chargernya, tapi kepalanya nggak dapat. Nanti kepala chargernya pakai kepala handphone kita aja. Udah tinggal dicas deh ya. Tuh, Masya Allah. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.